Pemirsa, apartemen Mediterania di Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar. Sejumlah penghuni terjebak pagi tadi. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi penghuni apartemen keluar dari rumah. Panik. Sejumlah penghuni nekat keluar lewat jendela saat kebakaran terjadi di apartemen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis pagi. Sejumlah petugas melakukan evakuasi menggunakan tangga dan tandu. Penghuni yang merupakan lansia dievakuasi menuju lantai dasar. Menurut saksi, kebakaran berasal dari panel listrik di basement, kepulan asap naik hingga ke bangunan dan apartemen. Petugas berhasil memadamkan kobaran api di basement. Tiga gedenya di panel bawah, sampai naik ke atas, itu kita jam 7.30. Nah sampai sekarang belum selesai. Cuma lagi pemadaman belum selesai, cuma proses evakuasinya. Ya. Yang kebakar cuma satu. Panel basement 3. Petugas damkar masih berjibaku mengeluarkan kepulan asap dari basement dan apartemen. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu kebakaran juga melalap rumah berlantai 2 di tengah permukiman padat Jalan Tomang Pulo, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah berlantai 2 di tengah permukiman padat di Jalan Tomang Pulo, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Besarnya api sempat membuat panik warga di sekitar tempat kejadian. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat melalap seisi rumah. Bahkan jilatan api nyaris merambat ke bangunan di sebelahnya. Diduga api berasal dari korsleting listrik di lantai 2. Akses jalan yang sempit menjadi kendala petugas mencapai lokasi dan api bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Udah gede, udah nggak bisa. Pemirsa, tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat menyisakan kisah pilu. Sejumlah warganet membagikan cerita tentang banyaknya kantong ASI perah yang berceceran di gerbong wanita. Tragedi tabrakan KRL komuter lain dengan kereta jarak jauh Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jawa Barat menyisakan kisah pilu. Petugas memastikan semua korban meninggal dan luka merupakan perempuan lantaran yang tertabrak adalah gerbong khusus perempuan. Sejumlah warganet membagikan cerita terkait banyaknya kantong berisi ASI perah berceceran di gerbong wanita yang tertabrak. Warganet menduga kantong ASI perah milik sejumlah korban meninggal maupun luka. Selain itu ada juga warganet yang mengunggah sebuah foto seorang pria yang tengah memeluk boks tempat menyimpan ASI perah sambil menahan tangis. Boks tempat menyimpan ASI perah diketahui milik istrinya yang menjadi korban meninggal dalam peristiwa naas tersebut. Pemirsa, pemakaman Arum Anjarsari, salah satu korban meninggal tabrakan kereta, diwarnai pemandangan memilukan. Di depan pusara ibunda, putra almarhumah Arum didekap sang nenek dan dihibur dengan kalimat, "Ibu lagi bobo." Ibu aku lagi bobo. Ibu, bobo yang baik-baik di situ ya ibu. Sarah doain, ibu masuk surga. Ibu lagi bobo. Kalimat menyayat ini diucapkan oleh seorang nenek kepada cucunya di hadapan pusara di tempat peristirahatan terakhir Arum Anjarsari. Tumpukan bunga yang indah bahkan tak mampu membendung duka yang teramat perih. Yang lain boleh pergi, tapi ibu jangan. Kalimat ini acap kali terlintas di benak seorang anak yang kehilangan cinta sejatinya, yaitu seorang ibu.
Arum Anjarsari, korban kecelakaan KRL yang ditabrak kereta Argo Bromo pada Senin lalu, meninggalkan 2 orang putra yang masih kecil. Sebelum meninggalkan dunia selamanya, Arum pernah menuliskan uraian rindu pada sang ibu di tengah rutinitas bekerja yang melelahkan. Senin siang masih kami WA-an sama dia. Nanya, biasa sih anak sama ibu gimana gitu. Emang sebelum meninggal dia udah kepingin pulang terus. Mama, aku pengen pulang ke rumah mama. Aku pengen pulang. Aku kangen sama mama. Aku pengen di rumah mama aja. Aku bilang, kalau kamu udah nggak kuat, kalau kamu pengen pulang, pintu mama terbuka buat kamu. Arum Anjarsari meninggalkan 2 orang anak lelaki, suami, orang tua, dan adik. Ia dikenal sebagai wanita pekerja keras dan sayang keluarga. Setelah bertahan 10 jam dengan kaki terjepit di gerbong kereta, Mia Citra, pekerja perempuan warga Tambun, Bekasi, meninggal dunia usai menjalani operasi. Ditemani ayahandanya, korban dibawa ke kampung halaman orang tuanya di Ngawi, Jawa Timur untuk dimakamkan. Bekasi Timur. Ambulans membawa jenazah Mia Citra Rumaisa, korban tabrakan kereta, tiba di rumah duka di Desa Tambak Boyo, Kecamatan Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Sang ayah Muhammad Hamid yang menemani jenazah putrinya terlihat lemas saat tiba di rumah duka. Mia Citra adalah korban meninggal ke-16 dalam insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur. Perempuan berusia 25 tahun itu mengalami patah tulang, sempat dirawat sehari di RSUD Bekasi dalam kondisi sadar. Namun usai operasi, Mia Citra meninggal pada Rabu pagi. Sebelumnya Mia Citra terjepit kakinya selama 10 jam di dalam kereta. Saat itu korban dalam perjalanan pulang kerja ke rumahnya di Tambun, Bekasi. Karena di kaki kanan itu karena yang kegencet hampir sekitar 9 atau 10 jam itu kan kakinya itu biru, Pak. Kakinya itu biru, jadi darah nggak ngalir. Itu yang menyebabkan anak saya rasanya kan kalau orang Jawa ngomong kan pegel terus ngilu gitu. Jadi dokter juga menyaranin dioperasi. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah Mia Citra dimakamkan dini hari tadi. RSUD Kota Bekasi saat ini masih merawat 22 korban tabrakan kereta Argo Bromo dan KRL. 2 korban diantaranya masih berada di ICU. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, bersama mantan finalis Putri Indonesia 2024 Jenny Rahmadial Fitri ditetapkan sebagai tersangka setelah terlibat dalam praktik klinik kecantikan ilegal. Jenny mengaku-ngaku sebagai dokter dan melakukan tindakan facelift pada belasan orang hingga mengalami cacat permanen. Dari panggung gemerlap Putri Indonesia, Jenny Rahmadial Fitri kini terancam mendekam di penjara. Mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. 2 kali mangkir dari panggilan Polda, Jenny ditangkap di Sumatera Barat dan langsung dibawa ke Pekanbaru. Polisi telah memeriksa belasan saksi. Dalam penyelidikan dan keterangan saksi, Jenny tidak pernah menempuh pendidikan formal di bidang kedokteran. Hanya pernah mengikuti kursus kecantikan di Jakarta pada 2019 dan memperoleh sertifikat yang seharusnya diberikan hanya pada tenaga medis. Berbekal sertifikat itulah Jenny membuka praktik sejak 2019 di klinik Arauna Beauty Aesthetic dengan tarif treatment facelift mulai 16 juta rupiah. Meski tidak memiliki kompetensi dan kewenangan, Jenny mengaku-ngaku sebagai dokter dan melakukan tindakan facelift pada belasan pasien. Akibatnya, beberapa orang justru mengalami kerusakan pada wajah dan kulit kepala. Beberapa di antaranya mengalami cacat permanen usai gagal operasi bibir dan cacat di kulit kepala dan rambut tidak tumbuh.
Data sementara, jumlah korban mencapai 15 orang. Salah satu korban melaporkan Jenny ke Polda Riau. Kini usai Jenny ditetapkan sebagai tersangka, Yayasan Putri Indonesia resmi mencabut gelar Putri Indonesia Riau 2024 dari Jenny Rahmadial Fitri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bukan kebetulan udara Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir terasa semakin panas. BMKG menyebut kondisi ini terjadi akibat periode peralihan musim. Hasil pengukuran terakhir BMKG menunjukkan bahwa suhu maksimum di Jakarta mencapai 36 derajat Celcius. Meski terasa menyengat, kondisi ini disebut masih normal dan menjadi bagian dari siklus tahunan. Iya sih, akhir-akhir ini kayaknya udah mulai masuk cuaca ekstrim ya, dibandingkan sebelumnya kan hujan terus, tapi kayak sekarang tiap hari udah makin terik deh. Untuk antisipasi biasanya pakai sunscreen, kemudian membawa kipas portable seperti ini dan juga minum air putih yang cukup sih. Panas terik Jakarta dipengaruhi masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Tutupan awan yang semakin berkurang membuat sinar matahari lebih maksimal menyentuh permukaan bumi. Ditambah kondisi udara yang lebih kering, serta angin yang cenderung lemah membuat suhu terasa lebih menyengat. Nah, untuk prediksinya sendiri, ini sebetulnya untuk suhu sekitar 36 ini masih akan bertahan dalam beberapa waktu ke depannya, sekitar 35, 36, 37, dan itu adalah sesuatu yang wajar terjadi sebagai suatu siklus tahunan gitu. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar waspada pada masa peralihan ini karena potensi hujan lebat dan angin kencang masih bisa terjadi secara tiba-tiba. Pemirsa, apakah Anda merasakan akhir-akhir ini cuaca terasa lebih panas dibandingkan hari-hari biasanya? Informasi yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan bahwa di bulan April ini memang memasuki musim peralihan, yakni dari musim hujan ke musim kemarau. Dan saat ini kalau dilihat dari cuaca di wilayah Jakarta ini cukup terik, pemirsa, yang mana mungkin warga masih memilih begitu ya untuk beraktivitas, mengurangi aktivitasnya di siang hari. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menargetkan ratusan unit hunian sementara di kawasan Senen, Jakarta Pusat segera dihuni warga bantaran rel. Yasmin Atani akan melaporkan perkembangan terkini dari pembangunan huntara tersebut yang hampir selesai 100%. Ya pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Huntara atau hunian sementara di Senen, Jakarta Pusat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang sebelumnya tinggal di bantaran area stasiun Pasar Senen, Jakarta. Adapun untuk progres penyelesaian ini sudah hampir 100%, tepatnya 99%. Tinggal menunggu pemasangan seperti listrik, internet, dan juga air. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu unit di dalam seperti apa fasilitas yang sudah dipersiapkan. Ini Anda bisa lihat di layar televisi. Untuk di dalam kamar yang berukuran 4,5 x 4,5 meter ini sudah terisi 2 buah kasur begitu ya, yang dilengkapi dengan bantal dan juga guling. Kemudian ada juga lemari, 1 buah lemari. Dan yang terpenting di sini sudah disediakan kipas angin, pemirsa. Jadi memang untuk satu unit ini diperuntukkan bagi satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, yakni orang tua, ayah, ibu, kemudian juga 2 orang anak. Selain tentunya fasilitas inti, ada juga fasilitas pendukung yang sudah dipersiapkan atau fasilitas umum. Nah, di luar ini pemirsa ada area bermain anak tentunya yang sudah dilengkapi dengan ayunan, kemudian juga ada perosotan, tentunya nyaman bagi sang buah hati untuk bermain bersama teman-teman. Selain itu juga ada fasilitas lainnya yang digunakan secara bersama-sama, seperti ada toilet bersama, kemudian juga dapur bersama, tempat mencuci, dan juga area komunal yang bisa digunakan oleh warga untuk melaksanakan berbagai aktivitas. Nah, diperkirakan warga sudah mulai bisa menempati area ini pada tanggal 15 Juni 2026 mendatang. Dan memang hunian sementara ini dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal atau hunian yang lebih layak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Jakarta, iNews melaporkan.
Pemirsa, diam-diam mata uang rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dampaknya kini mulai terasa, terutama pada harga-harga sejumlah kebutuhan hidup yang terus merangkak naik. Dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah terus tertekan oleh dolar Amerika Serikat. Kondisi ini terjadi seiring berkurangnya dana dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Rupiah sempat menguat di awal pekan ke level 17.227 per dolar Amerika. Namun perlahan kembali melemah hingga menyentuh 17.324 dolar pada penutupan di Rabu sore. Melemahnya rupiah membuat barang-barang dari luar negeri menjadi semakin mahal. Dampaknya mulai terasa pada harga pangan, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus menghadapi kenaikan biaya produksi. Kondisi ini membuat harga jual turun naik di tingkat konsumen. Hingga kini pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, masyarakat diimbau agar lebih bijaksana dalam mengelola pengeluaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah berpamitan dengan kerabat dan menggelar Walid Matu Safar, malah gagal berangkat ibadah umroh. Belasan orang menggeruduk Biro Perjalanan Umroh dan Haji di sebuah mal di Semarang, Jawa Tengah. Kapok, uang 275 juta itu banyak ya, Herdi. Sejumlah mama yang mengaku menjadi korban penipuan umroh menggeruduk kantor Biro Perjalanan Umroh dan Haji Al-Amanah di sebuah mal di Semarang. Sambil terus memaki-maki, korban meminta pada pemilik umroh Herdi Utomo mengembalikan uang mereka. Total uang yang sudah disetor mencapai 1 miliar rupiah dari 12 orang korban. Korban yang dijanjikan berangkat umroh sejak Desember 2025 lalu ternyata batal meski sudah membayar lunas. Padahal semua perlengkapan sudah disiapkan termasuk manasik, pembelian koper, rompi dan lainnya. Berdasarkan informasi, masih banyak korban lain yang belum berangkat dan menumpuk hingga puluhan orang. Saya dirugikan 46 juta, baru dikembalikan sebagian. Di grup saya itu ada 5 korban. Saya sama istri, kemudian totalnya kurang lebih saya 50 juta. Kemudian teman saya 50 juta, ada juga yang 275 juta. Ya kurang lebih hampir 400-an atau 1 M mungkin ya. Meski sempat mengelak, pemilik travel umroh akhirnya digelandang polisi untuk dimintai keterangannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sejumlah korban sudah melaporkannya ke polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andri Apranto melaporkan. Ya, entah hanya modus atau kecewa, seorang pria nekat menganiaya pemangkas rambut dengan alasan kecewa dengan hasil cukuran di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Bahkan pelaku menantang korban duel menggunakan senjata tajam hingga video rekaman CCTV pun viral. Seorang tukang pangkas rambut, Kamaludin Budiman, menjadi korban penganiayaan pelanggannya sendiri saat bekerja di kawasan Jalan Karangtengah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat korban melayani pelaku yang meminta dipangkas model coma hair. Saat proses masih berlangsung, pelaku mengaku tidak puas dan menilai hasil cukuran terlihat seperti pita. Padahal proses cukur belum selesai dan dalam tahap dirapikan. Pelaku tiba-tiba memaki, memukul, serta menendang korban. Korban mengaku dianiaya di bagian leher, telinga, kaki, dan sempat diancam duel menggunakan gunting. Sempat dia bilang gini sih, pas di pojok ya, tuh ada gunting tuh, kalau ini tusuk-tusukan aja, dia bilang gitu, sempat bilang gitu. Usai melampiaskan amarahnya, pelaku meninggalkan lokasi begitu saja dan korban pun berencana melaporkan kasus ini ke Polsek Cilandak agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Pemirsa, penurunan permukaan tanah menjadi penyebab retak hingga bocornya pipa PDAM bertekanan tinggi di Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya air menyembur hingga setinggi 5 meter dan menyebabkan genangan air serta kemacetan parah di jalan raya.
Warga dikejutkan semburan air setinggi 5 meter hingga mengenangi Jalan Raya Soekarno-Hatta arah dalam kota Surabaya. Pengguna jalan terutama motor terpaksa berhenti dan memutar arah untuk menghindari siraman air. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindari. Semburan ini akibat adanya kebocoran pada sambungan las pipa PDAM bertekanan tinggi. Hasil pemeriksaan sementara, kebocoran pipa PDAM berdiameter 1000 mm ini diduga akibat penurunan tanah. Jadi jembatan kami itu terlihat di satu sisi ada yang melengkung. Artinya ini merupakan teknis karena berada di pinggir sungai, adanya perbedaan elevasi turun. Nah itu, sehingga pipa kami yang harusnya lurus, dia jatuh ketika pas kelihatan pas sambungan las. Petugas segera datang ke lokasi dan menutup kebocoran dan menstabilkan aliran air agar semburan tidak semakin meluas sehingga jalan bisa dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2 lagi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.